Assalamualaikum. Salam. Ayo silakan masuk. Ya silakan duduk yang senyamannya aja. Ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam ruangan ini sehingga ada kurang nyaman. Yang apa-apa. Sebelumnya namanya siapa? Nama saya Siti Maisaro. Siti Maisaro. Asalnya dari Pandeglang. Dari Pandeglang. Jauh ya? Iya, jauh sekali Bu. Kesininya naik apa? Kesininya naik bus. Oh naik bus ya, lumayan jauh ya dari Pandeglang ke Serang. Ibu sendiri tahunya dari mana ya? Saya tahu dari medsos, sosial media. Dari medsos. Ya, alhamdulillah ya. Nah, hari ini kita akan melaksanakan konseling. Nah, Ibu hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Ibu kerjanya apa? Kalau boleh tahu. Saya belum kerja Bu, saya masih baru lulus. Baru lulus kuliah. Masih kerja ya? Iya. Oke. Nah, hari ini kita akan melaksanakan konseling. Ya. Nah, sebelumnya kakak ya? Iya. Boleh panggil kakak? Iya boleh. Ya, senyamannya aja ya. Ya. Kakak boleh panggil saya senyamannya, kakak juga. Kakak sebelumnya udah pernah melakukan konseling? Belum pernah. Oh, belum pernah. Berarti pertama kali ya? Iya, pertama kali. Saya izin menjelaskan terlebih dahulu ya, untuk nanti biar konselingnya berjalan lancar dan juga efektif. Jadi konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor pada konseling. Kalau konselor itu saya, kalau konseling itu kakak sendiri sebagai klien gitu. Untuk apa? Untuk membantu konseling dalam menyelesaikan permasalahannya juga. Selain itu untuk memandirikan klien gitu. Jadi saya di sini itu sebagai pembimbing dan juga mengarahkan klien. Nah, untuk keputusan akhirnya itu ada di tangan kakak sendiri gitu. Jadi saya tidak memaksa. Selain itu ada asas-asas konseling yang harus kita ketahui bersama. Nah, ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini jadi saya sebagai konselor tidak akan membocorkan permasalahan kakak sendiri sedikit pun gitu. Jadi saya akan menyimpannya rapat-rapat tanpa ada persetujuan dari kakak sendiri gitu. Terus ada asas kesukarelaan. Di sini kakak sukarela datang ke sini. Sebelumnya ada paksaan nggak dari orang lain gitu? Nggak ada. Nggak ada ya, alhamdulillah. Berarti kakak sukarela datang ke sini untuk menceritakan permasalahan kakak. Nah, terus ada asas keterbukaan. Jadi kakak di sini secara terbuka untuk menyampaikan permasalahan kakak tanpa ada yang ditutup-tutupi gitu. Terus tadi kan ada asas kemandirian, berarti kakak di sini dituntut untuk mandiri untuk menyelesaikan permasalahan dan menemukan solusinya. Jadi saya di sini sebagai mengarahkan dan juga membimbing gitu. Keputusan akhirnya ada di tangan kakak. Kakak percaya gak kalau saya tidak akan membocorkan permasalahan? Saya percaya. Alhamdulillah ya, percaya ya. Jadi saya di sini sebagai konselor ada kode etiknya. Jadi tidak akan membocorkan permasalahan klien sedikit pun, kecuali atas persetujuan klien tersebut klien sendiri, seperti itu. Ya, alhamdulillah ya. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Ya udah, kita sekarang masuk ke acara inti konseling. Jadi, sebelumnya kita mau kontrak konseling dulu ya. Jadi di sini kakak mau berapa menit nih konselingnya? 30 menit mungkin. Boleh. Jadi kita sepakati bersama ya 5 menitan. Jadi sekarang kita masuk ke acara inti konseling. Untuk di sini kakak silahkan boleh untuk menceritakan permasalahan kakak dan juga ataupun perasaan yang mengganggu kakak akhir-akhir ini. Boleh diceritakan?
Oke, saya mau cerita ya. Jadi akhir-akhir ini tuh saya seperti orang yang kehilangan arah Bu. Jadi kayak ya di samping itu kan setelah lulus kuliah kan masih bingung gitu. Tapi itu bukan permasalahan yang ini sih. Jadi kayak masih bisa berusaha gitu. Tapi di dalam diri saya seperti orang yang apa ya bisa dibilang people pleaser gitu. People pleaser. Ya, jadi kayak eh, saya ini kayak selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain gitu. Padahal bukan tanggung jawab saya gitu. Jadi teman-teman saya ini harus merasa nyaman kepada saya gitu. Kalaupun ada permasalahan di dalam diri teman-teman, saya ini kayak merasa wajib gitu untuk memecahkan masalah yang ada di dalam permasalahan teman-teman tersebut gitu. Jadi itu sih yang mungkin saya merasa kayak kok saya kayak gini amat ya gitu, kenapa bisa kayak gini gitu. Jadi kayak jadi orang yang gak enakan gitu, uh, kesini dong gitu, hayu-hayu aja gitu, hayu-hayu aja, iya 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 gitu. Padahal kan uh, kondisi saya kadang nggak bisa gitu, nggak bisanya apa, mungkin dari segi ekonomi gitu, mungkin dari segi kesehatan juga gitu. Tapi kayak kalau misalkan ada temen yang ngajak main tuh kayak hayu aja gitu, hayu aja. Jadi kayak ngerasanya kebahagiaan teman-teman saya adalah tanggung jawab saya seperti itu. Dan mungkin itu yang menjadi apa ya, bikin saya tuh kayak kehilangan arah gitu. Ini kenapa gitu bisa jadi kayak gini gitu. Gitu. Jadi kayak kalau misalkan ada temen yang aku tahu nih, temen perubahan dari sikap orang itu tahu gitu. Entah kenapa perubahan sedikit pun saya tahu gitu. Perubahan dari sikap teman gitu, mungkin kayak ada perbedaan gitu dari yang awalnya kayak gini jadi kayak gini gitu, tahu saya gitu, walaupun dia tidak menjelaskan gitu. Ya mungkin dari situ juga saya ngerasa kayak wah kenapa ini gitu, kenapa ini, jadi kayak benar-benar mengulik gitu. Sedangkan perasaan saya ya udah gitu, ah nanti juga bisa sendiri kok gitu, bisa ditangani sendiri kok. Tapi ternyata nggak bisa gitu. Di samping teman-teman saya itu membutuhkan saya banget, tapi ketika saya membutuhkan teman-teman itu kadang kayak janganlah gitu, takut terbebani gitu. Dari diri sayanya kayak janganlah gitu, takut terbebani gitu. Jadi ngerasanya kayak ya udah, kebahagiaan teman saya adalah saya yang bertanggung jawab gitu, sedangkan kebahagiaan saya adalah saya yang tanggung jawab juga gitu. Tapi saya ngerasa kayak udahlah gitu, nanti juga masalah mah selesai gitu, udahlah gitu, paling ya dipendam 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 gitu. Dan saya juga orang yang nggak mau gitu kelihatan nggak baik-baik aja di depan orang tuh, saya nggak mau gitu. Karena apa, kayak ya udah sih gitu, itu kan masalah saya, ya udah sih gitu. Bahkan ada yang bilang kayak kamu tuh kenapa gitu, kenapa nggak bilang ini gitu, kenapa nggak cerita gitu sama orang yang terdekat gitu. Karena saya ngerasa ya masalah saya adalah tanggung jawab saya gitu, permasalahan saya ya udah saya yang bakal nyelesain semuanya gitu. Padahal kan saya juga manusia ya, saya juga butuh orang untuk didengar gitu. Semua apa ya, kayak pengen didengar aja gitu loh, kayak gitu ya. Berarti kakak ini orang yang people pleaser, yang membahagiakan orang lain, tapi diri kakak juga nggak bahagia gitu dengan itu. Jadi kakak bertanggung jawab terhadap permasalahan orang lain. Nah, tetapi kadang-kala juga kakak juga merasa kalau itu bukan tanggung jawab kakak, begitu ya. Begitu ya. Sebenarnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi itu gak kak, yang membuat kakak kayak gitu? Atau kayak misalkan kakak nggak mau nih kehilangan teman ini, jadi kakak bertanggung jawab untuk membantu mereka, padahal kan itu bukan tanggung jawab kakak. Dan juga kakak juga nggak selalu bisa untuk memenuhi itu gitu, memenuhi atau membantu mereka gitu. Seperti gimana tuh?
Iya, saya itu orang yang kalau misalkan sudah berteman, kayak ya udah gitu. Kalau sudah dekat dengan seseorang, kayak kamu nggak boleh gitu, nggak boleh. Iya boleh, silahkan bermain dengan siapapun boleh. Aku nggak pernah melarang seseorang itu untuk eh, berteman dengan yang lainnya gitu. Tapi ketika dia pergi, maksudnya pergi dari kehidupan aku gitu, itu yang membuat saya kayak benar-benar hancur gitu. Gitu. Kalau ingin berteman dengan siapapun silahkan, mau main dengan siapapun silahkan, tapi ketika seseorang itu apa ya, ngomong gitu, ngomong kalau misalkan dia ingin pergi dari kehidupan saya, itu lebih hancur gitu. Perasaan perasaan kakak pas teman kakak kayak gitu gimana tuh? Perasaan siapa? Perasaan kakak pas apa ya, pas teman kakak kayak pergi dari kehidupan kakak. Saya pernah eh, punya konflik dengan teman saya yang begitu dekat gitu, yang awalnya kayak ya mungkin permasalahannya itu kayak salah paham gitu, kesalahpahaman gitu kan, kesalahpahaman yang menurut saya itu nggak begitu gede gitu, karena kita ini, aku orangnya kalau misalkan ini kan ya udah diem gitu, diem 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 diem, jadi kayak takut orang tersinggung gitu. Ketika saya marah, pasti kata-kata yang diucapkan itu udah pasti menyakiti gitu, gitu. Nah, jadi saya kayak ya udah gitu, diam aja gitu kan, dan tidak ada komunikasi ketika eh, bertemu pun saya nggak akan melihat dia gitu, kayak ya melihat melihat tapi kayak dengan tatapan yang sini, saya tidak bisa menutupi gitu. Ketika saya marah, saya tidak bisa menutupi itu gitu, gitu. Kalau ketika sedih, saya mungkin masih bisa gitu menutup, tapi ketika saya marah, saya tidak bisa menutupi semua itu gitu. Saya orangnya frontal om, ketika saya marah saya langsung tunjukkan gitu, gitu. Tapi ketika permasalahan, pasti orang menganggapnya kayak ya fine-fine aja gitu, fine-fine aja, padahal enggak gitu. Nah, ketika permasalahan dengan teman saya itu awalnya ya udah permasalahan yang sedikit ini sih ya, salah paham. Kemudian eh, kita bertemu gitu kan, kita bertemu, ya aku pengennya menyelesaikan semuanya gitu. Maksudnya ini kenapa gitu kan, tuh orangnya kayak kayak gitu, kayak kamu kenapa gitu, kamu kenapa gitu. Kalau misalkan ada penjelasan, ya ya nggak apa-apa gitu kalau misalkan mau pergi gitu, tapi kan itu benar-benar menyakiti gitu. Nah, ketika itu ya dia bilang kayak gini, ya mungkin kalau misalkan seperti ini, ya lebih baik kita tidak akan ketemu lagi gitu, lebih baik kita tidak berteman lagi, tidak berteman dengan seperti yang dulu gitu, tidak dekat, tapi kita tetap berteman kok katanya gitu, berteman tapi tidak begitu dekat gitu, tidak begitu dekat dengan yang dulu gitu kan, yang awalnya kan kita main bareng, makan bareng, tidur bareng gitu kan, kayak ya udah gitu. Nah, setelah dia bilang seperti itu, benar-benar hati saya tuh hancur banget banget banget, bahkan saya tidak tidur, kayak ya udah nangis gitu, saking kayak saya nggak mau kehilangan seseorang gitu, saya tidak suka kehilangan, saya tidak suka gitu. Makanya kayak kalau ketika teman saya bilang ya udah kalau misalkan maunya kayak gini, ya udah kita nggak usah temenan, itu membuat saya hancur, saya tidak suka kehilangan. Saya dapat memahami perasaan kakak. Ya, jadi saya tahu bagaimana hancurnya hati seorang sahabat. Awalnya kan sahabat dekat kan, jadi karena ada suatu permasalahan yang bukannya bisa diperbaiki, tapi karena apa ya, karena ada suatu keadaan yang nggak bisa diperbaiki itu ya. Jadi eh, itu membuat hubungannya retak gitu, nggak bisa jadi seperti yang dulu gitu ya. Tapi sekarang bagaimana tuh? Sekarang sudah baikan atau kayak masih kayak dulu lagi? Masih kayak dulu?
Kalau sekarang sih sudah baikan alhamdulillah. Jadi kayak aku sama temen aku tuh komunikasi lebih mendalam lagi beberapa kali, nggak cuma satu kali. Jadi kayak aku kasih bukti gitu, buktinya kayak gini kayak gini kayak gini. Jadi kamu tuh salah paham gitu, kamu tuh salah paham. Jadi harusnya seperti ini loh gitu. Aku tuh bukan seperti ini sebetulnya, tapi karena eh, dianya itu tidak terbiasa dengan saya yang awalnya ya udah gitu kan kita main ya main gitu tapi tidak dengan satu kosan gitu kan. Nah setelah tahu satu kosannya itu kayak gini nah dia kaget gitu. Saya merasa kaget juga dia juga merasa kaget juga. Nah disitulah bentrokannya gitu ketika komunikasi saling memahami dan sekarang alhamdulillah gitu temenan lagi gitu. Alhamdulillah ya. Nah, sejak itu eh, karena permasalahan itu berarti sekarang pribadi kakak ini jadi kayak itu ya kayak nggak mau kehilangan temen. Nah, berarti kayak mempertahankan teman itu buat temenan sama kakak. Apapun yang mereka butuhkan berarti kakak juga ikut andil dalam permasalahan teman kakak seperti itu. Ya. Saya dapat menarik kesimpulan jadi karena kejadian yang dulu yang membuat kakak kehilangan teman tersebut jadi sekarang kakak mau bagaimanapun harus mempertahankan teman kakak Ya. seperti itu ya jadi agar mereka tetap stay sama kakak sampai apapun yang mereka permasalahan mereka sekalipun kakak nggak bisa untuk membantu mereka tapi tetap kakak berusaha ya untuk membantu mereka. Iya. Tapi perasaan kakak pas membantu mereka gimana tuh? Maksudnya tuh kayak kakak kan tadi ngomong kan kalau nggak bisa bantu mereka karena ada ekonomi lah, ada kayak sakit lah. Itu gimana tuh pas dipaksa gitu? Ya mau gimana gimana ya udah. Tapi merasa terpaksa. Merasa terpaksa juga kalau udah dikerjainnya ya enggak juga. Gimana sih kayak gitu? Jadi kayak ya udah gitu walaupun awalnya berat tapi kayak mikirnya ya udah nggak apa-apa gitu ya udah nggak apa-apa gitu. Bukan cuma ke teman yang satu itu doang jadi kayak hampir ke semua orang gitu loh gitu. Jadi kayak ngerasanya Maya bisa nggak sih ini aku minta tolong ini oh bisa 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 gitu oh bisa gitu sedangkan ketika aku butuh kayak ya jadi nggak ke dia doang gitu dan sekarang ketika ke semua orang gitu kayak gitu kayak temen nih gitu mau nginep di kosan ya gitu kan. Saya kira cuma sehari 2 hari dan ternyata itu 1 mingguan gitu kan. Iya 1 mingguan jadi kayak ya nggak mungkin dong orang yang menginap di ibaratnya di kosan saya tapi nggak disuguhin apa-apa gitu kan. Ya mau makan apa gitu kan kasihan juga dia gitu ya memang bukan tanggung jawab saya harusnya kan ya namanya di kosan tau lah anak kosan kayak gimana gitu uang juga ya pas-pasan gitu kan mau makan juga ya udah makan tinggal makan yang ada aja gitu kan. Nah saya tuh kayak sedangkan uang yang saya pegang itu pas itu tuh udah pas-pasan banget gitu. Kebetulan saya beli sesuatu sampai benar-benar apa ya kan posisi itu saya mau pulang ke rumah juga jadi kayak pas pulang ke rumah pun ke Pandeglang pun saya pinjam uang ke teman saya untuk memenuhi teman saya yang ada di kosan gitu. Yang teman kakak berarti nggak pernah keluar uang gitu buat makan bareng atau apa? Jadi mereka keluar uang ya tapi menurut saya ketika seseorang itu tinggal di tempat saya itu adalah tanggung jawab saya untuk memberi makan gitu. tapi kan kakak tahu kalau itu kan bukan tanggung jawab kakak. Nah seharusnya tuh apa ya sebagai tamu emang sih sebagai tuan rumah harus melayani mereka tapi ya lihat dulu kondisinya gitu nggak harus
memenuhi tanggung jawab kakak sebagai tuan rumah gitu. Jadi sebagai tamu juga harus tahu etika untuk bertamu kayak gimana, kayak misalkan izin untuk nginep nih. Nah, beliau juga harus harus tahu gitu loh, karena sama-sama mahasiswa, jadi seenggaknya membawa bawa tangan buat tuan rumah gitu. Jadi sama-sama saling mengerti, sama-sama saling tahu lah gitu kok posisinya kayak gimana, seperti kayak tuan rumah juga melayani, tapi harus dengan sesuai dengan sendiri gitu, ke ituan sendiri, bisanya kayak gimana, bisanya seperti ini kayak gitu. Iya, lagi-lagi itu permasalahan saya. Kenapa saya bisa seperti itu? Saya juga nggak tahu gitu. Ya mungkin teman-teman saya nyaman dengan saya karena saya seperti ini gitu. Teman-teman kakak nyaman dengan kakak, nah tapi kakak juga nggak nyaman nggak kayak diperlakukan kayak gitu, kayak teman-teman kakak semena-mena nih, semena-mena buat kayak apapun yang mereka butuhkan pasti kakak penuhi gitu. Jadi kayak semena-mena, kayak dimanfaatin, bahasa kasarnya mah gitu. Ngerasa nyaman nggak? Enggak, jujur enggak. Itu jadi kakak harus memberi batasan-batasan kepada seseorang, jangan kayak mau diturutin terus, karena ego mereka tuh kalau nggak dikasih makan kayak maksudnya mereka selalu digituin malah makin kesenangan gitu loh. Jadi kakak yang nggak nyaman, kayak mereka ada permasalahan, nah mau gimana pun kan juga harus ikuti membantu mereka. Nah kayak misalkan kan seseorang itu mempunyai batasan-batasannya gitu, mempunyai misalnya segini gitu, tapi kakak kayak los aja gitu membantu mereka tanpa jadi kayak membantu orang itu sesuai kemampuan diri sendiri, jangan terlalu dipaksa, karena bagaimanapun ya setiap manusia itu mempunyai kelemahan dan kekurangannya masing-masing. Jadi seperti itu, jangan terus-terusan memberikan orang itu masuk ke dalam hidup kakak kayak untuk untuk mengatur kakak gitu loh. Gimana tuh? Gimana ya? Ya memang itu kesalahan saya, kesalahan yang fatal enggak ya, kayak ya memang fatal buat psikis saya gitu, buat psikologi saya gitu. Jadi ya kayak gitu. Bahkan bukan itu ya, bahkan pernah di satu posisi saya itu lagi benar-benar down, saya benar-benar kehilangan arah, saya benar-benar down. Pas malam itu ketik jam berapa ya, jam 10 atau jam 11-an, saya tuh lagi merasa bingung gitu dengan skripsi saya yang kayak gini-gini aja gitu, bertemu dengan dosen yang lumayan gitu kan, menguras ya gitulah ya. Nah satu posisi penutupan sidang juga dekat gitu, dan saya masih stuck di skripsi saya di bab 3 atau bab 4 gitu. Pokoknya yang benar-benar saya down gitu kan. Nah, teman saya, dia menghubungi saya untuk meminta bantuan gitu. Bantuannya apa? Untuk memecahkan masalah yang mereka lakukan gitu, meminta bantuan.
aku di posisi yang benar-benar down, yang kehilangan arah, yang bingung, yang kayak stres banget gitu kan. Dan ketika teman saya menghubungi itu, saya bagaimana? Saya bingung gitu. Saya ingin marah, kayak ya udah nanti dulu sih gitu. Saya juga lagi sakit gitu. Maksudnya sakitnya bukan sakit ini ya, sakit batin gitu. Saya ini lagi pusing gitu. Udah sih nanti dulu sih gitu. Ya, saya bisa aja ngomong kayak gitu, tapi tidak. Tapi tidak. Saya terus melayani, saya terus memberi masukan, saya terus memberitahu gitu, sampai ngetik pun sambil nangis gitu, sampai kayak benar-benar ya Allah gitu kan, teman-teman saya lagi butuh saya nih gitu kan, tapi sayanya lagi kayak gini. Bahkan pernah saya mencari gunting, saya benar-benar mencari gunting untuk apa? Untuk membotak rambut saya. Sampai segitunya. Ya, saya jujur, saya benar-benar jujur, kayak ya udah gitu. Makanya sekarang rambut saya itu pendek itu kayak kesenangan saya gitu. Ketika saya menggunting rambut saya itu adalah kesenangan saya gitu. Saya merasa puas gitu. Ya, mungkin dari situ juga kebetulan ketika saya mencari si gunting itu dan ternyata tidak ada. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pada posisi itu ini tidak ada satu orang pun. Tidak ada satu orang pun di kamar, tidak ada yang di luar juga. Ini satu lorong ini mungkin cuma beberapa orang doang gitu. Dan ketika itu saya benar-benar kehilangan arah. Saya harus bagaimana? Tidak ada orang gitu kan. Saya harus bagaimana? Saya tidak tahu gitu. Gitu. Jadi kayak benar-benar dalam posisi terjatuh pun, dalam posisi kehilangan arah pun, dalam posisi down pun, saya masih membantu teman saya. Saya masih seperti itu. Tapi kamu sadar kalau kamu itu bukan psikolog, bukan orang yang profesional yang bisa membantu mereka. Jadi apa ya, kakak itu nggak punya kewajiban sepenuhnya kepada teman kakak. Tolong sekarang kakak apa ya, harus ubah pemikiran itu, karena bagaimanapun nantinya teman-teman itu pasti bakal menghilang begitu saja karena apa ya, karena waktu juga. Nggak bisa selamanya membantu, nggak bisa, teman kakak juga nggak selamanya membantu kakak kan. Kayak dalam keadaan dong kakak, teman kakak nggak membantu kakak. Nah itu tuh emang saya tahu membantu itu apa ya, suatu hal yang positif lah gitu, suatu hal yang baik gitu. Tapi harus dipahami juga kalau membantu itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita lagi lagi nggak mampu untuk membantu mereka, kayak misalkan tadi ada psikis lagi terganggu, lagi down, lagi nggak ada uang, ya harus tegas gitu loh, harus mempunyai keberanian buat menolak mereka. Stop sekarang, coba untuk bilang tidak ke teman yang yang butuh bantuan ke kakak. Saya tahu kok membantu itu baik, tapi ya harus ada batas-batasnya juga. Kayak misalkan kakak boleh membantu teman yang lagi kesulitan banget gitu loh, boleh. Tapi asalkan kakak dalam keadaan baik-baik saja dan juga kayak lagi keadaan yang bisa gitu loh. Dan juga harus pilih-pilih teman juga kak, kayak harus pilih-pilih teman yang mempunyai effort yang besar dalam hidup kakak. Jangan kayak semua teman harus dibantu, semua teman harus ini harus itu. Cari teman yang pokoknya yang bisa ada di dalam kebahagiaan dan juga kesedihan kakak. Jadi kayak teman-teman yang hanya ada di kebahagiaan kakak, ya boleh berteman, tapi ya harus jangan terlalu baik gitu loh. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, jadi kakak harus benar-benar cari teman yang nggak memanfaatkan kakak gitu. Jadi cari teman yang berperan sama besar gitu. Kakak berperan besar ke mereka, teman kakak juga
bisa ke kakak. Jadi kayak ada timbal balik boleh, asalkan kayak sama gitu loh. Jadi nggak timpang, kayak kakak membantu mereka, nah teman kakak juga membantu mereka, jadi sama-sama besar gitu. Nah, kakak harus berani buat nolak ajakan mereka, bukan ajakan, maksudnya kayak menolak permintaan mereka yang tidak bisa kakak penuhi. Meskipun kakak lagi santai-santai aja, nggak ada kegiatan atau lagi dalam keadaan baik gitu ya, tapi nggak semua permintaan itu harus kakak penuhi gitu loh. Kayak saya lagi gabut nih, maksudnya kayak malas buat membantu mereka, ya nggak apa-apa, itu hak kakak. Jadi kakak harus tahu hak kakak dalam berteman. Jadi nggak semuanya harus kakak bantu. Jadi misalkan nih, ada kakak itu harus bangun tembok buat batasan teman kakak. Kalau kakak nggak ada tembok pertahanan diri, mereka akan terus-terusan terus menerjang kakak, menerjang emosi kakak. Pokoknya semuanya nanti akan terkuras gitu loh, kayak emosi kakak terkuras, kakak terkuras. Jadi seperti itu nantinya kalau mereka terus-terusan kayak gitu, jadi malah kesenangan, malah keenakan merekanya gitu. Sedangkan kakak pas butuh, mereka nggak ada yang membantu kakak gitu. Kakak di sini boleh luapin semua emosi kakak, mau sambil nangis, mau ngeluarin marah-marah gak apa-apa. Di sini kita berdua, silahkan. Di sini saya nggak bakal menjudge kakak. Di sini saya hanya membantu kakak buat ngeluarin emosi negatif dalam diri kakak. Silahkan. Apa? Gitu aja sih. Jadi kayak kenapa saya jadi seperti ini gitu. Kenapa saya jadi seperti ini? Kenapa saya jadi orang yang seperti ini? Selalu nanya gitu. Kamu juga berhak bahagia gitu. Kenapa kamu jadi kayak gini? Kenapa gitu? Kayak gitu. Itu yang selalu dipertanyakan pada diri saya gitu. Dan saya tidak bisa mengontrol itu. Saya tidak bisa mengontrol itu. Itu salah satu yang membuat kayak hidup kakak nggak bisa dikontrol, karena itu tadi tuh, kayak apapun yang mereka itu kakak bertanggung jawab. Padahal kan tanggung jawab kakak ya tanggung jawab diri kakak, maksudnya ke diri sendiri gitu, bukan tanggung jawab ke orang lain. Terus jadi prioritasin diri sendiri dulu dibanding teman gitu. Carilah kebahagiaan kakak sendiri, baru boleh cari kebahagiaan dari orang lain gitu. Jadi fokus ke kebahagiaan diri sendiri gitu. Jangan apa-apa langsung dibantu, jangan ini. Jadi kakak harus bisa mengontrol diri sendiri, harus mempunyai tembok pertahanan buat menghambat, buat mereka itu nggak bisa seenaknya gitu ke hidup kakak. Saya akan berusaha itu. Pelan-pelan aja, saya tahu kalau hal itu sangat susah buat dilakuin, tapi kalau pelan-pelan dan juga kakak sungguh-sungguh untuk itu, pasti insya Allah bakal bisa. Kakak, saya tahu kakak pasti bisa melakukan itu. Ada hal yang mau diceritakan? Ada lagi. Jadi saya tuh sebenarnya saya suka upload story. Sebenarnya saya suka mengabadikan apapun gitu, entah kesenangan, entah lain sebagainya gitu. Nah, di suatu ketika kan awalnya kalau dulu ya masa-masa Facebook aku tuh semuanya aku curahin, jadi kayak cerita tentang kesedihan gitu, kesenangan dan lain sebagainya gitu. Nah, di suatu ketika aku ikut apa ya, kayak seminar gitulah, tapi di beauty ini
Jadi kayak aku tuh ikut member dari salah satu MLM gitu. Nah, upgrading diri itu apa sih namanya itu? Eh, branding diri itu ya udah gitu yang baik-baik aja yang di sosmed mah gitu kan. Nah yang baik-baik aja itu kayak gimana? Karena eh, ketika kita mengupload sesuatu yang baik gitu ke orangnya juga imbasnya baik gitu kan. Apalagi saya ini sebagai customer bukan customer, sebagai seller gitu kan. Oh iya itu kan memang baik ya gitu kan. Ya udah gitu, ya udah aku ikutin tuh kayak meminimalisir, benar-benar meminimalisir untuk tidak mengupload hal-hal yang negatif gitu. Negatifnya di sini itu tentang perasaan ya, kayak gak usah lah gitu, karena emosional itu pasti akan menular gitu, ya kan. Iya. Nah setelah itu ya udah gitu kan, oh ya udah berarti emang itu yang salah gitu kan. Oke lah, aku akan perbaiki gitu. Nah di suatu ketika eh, itu kan ya karena aku kan lagi jualan nih gitu kan, otomatis orang itu harus melihat nih produk yang bagus gitu kan, ini kayak gitu-gitu udahlah gitu. Nah ketika saya sudah tidak jualan gitu, otomatis bebas lah gitu mau kayak gimana pun gitu kan, kayak ya tentang kehidupan gitu, tentang aku suka nih kayak kegiatan mengupload sesuatu tapi pakai lagu gitu kan, mengupload aku lagi di mana gitu kan kayak gitu. Nah di suatu ketika ada eh, kayak apa ya, ketika saya mengupload sesuatu saya merasa ih orang ini bakal negatif thinking gak ya ke aku gitu, orang ini bakal ngejudge aku ini gak ya gitu. Ih, tapi takut tersinggung gitu, takut tersinggung padahal nggak ada kata-kata pun yang menyinggung orang-orang gitu. Itu tentang kesenangan aku, itu tentang kebahagiaan aku, dan aku nggak mengupload yang sedih-sedih gitu. Ya kadang-kadang pakai lagu doang gitu, enggak yang kayak tentunya gitu kan, kata-kata gitu enggak. Nah sekarang itu saya merasa ketika saya mengupload sesuatu itu pasti diawasi oleh orang-orang. Saya merasanya seperti itu. Makanya kenapa saya ini jarang upload story gitu sekarang. Kayak mau ngupload story tapi takut nanti gimana ya gitu tanggapan orang kepada saya gitu. Kalau itu kan bukan tanggung jawab saya gitu kan. Saya menyadari itu. Kayak ya udah sih suka-suka saya tuh, ini kan kebahagiaan saya. Bukan mengupload yang sedih-sedih, bukan mengupload yang eh, masalah juga enggak gitu kan, karena itu kan emang kalau masalah kan nggak boleh ya gitu, nggak boleh gitu, emang aku ngerasanya kayak udah jangan gitu. Tapi kan ngerasanya kayak gitu, kayak kayak gini atau kayak gitu gitu. Sebelumnya pas kakak upload status ada yang mengomentari gak? Iya, Gimana tuh? jadi kayak gini, aku masuk ke himpunan himpunan ya orang-orang taat lah insya Allah gitu kan. Ketika itu saya berhenti mengupload foto diri gitu, mengupload diri, maksudnya gimana, kayak takut ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan, kayak gitu. Saya juga bingung kayak gimana, saya juga masih bingung ini kenapa gitu gitu. Jadi kayak jangan terlalu mengekspos diri, entah hal apapun itu katanya gitu, entah dari wajah gitu kan, ya memang kita harus katanya kan eh, lebih baik kita tidak eh, tidak terlihat di media gitu. Low profile. Ya gitu. Dan yang lainnya gitu, ketika saya mengupload tuh pasti ada aja gitu kayak komentar apa gitu kan, itu yang mungkin saya ngerasa kayak ih nggak nyaman banget sih gitu. Padahal walaupun sekarang udah biasa aja, orang-orangnya itu malah orang yang menyuruh saya untuk tidak seperti itu malah dia yang melakukannya gitu sekarang.
gitu. Saya terjebak dengan perintah dia, sedangkan dia melakukan hal yang ya udah suka-suka saya gitu. Gitu. Jadi kayak ya gitu. Pasti ketika saya mengalami takut ini enggak ya gitu, takut gimana ya tanggapan orang gitu, karena ketika dulu saya selalu dikomentari gitu apapun yang saya upload gitu. Jadi kakak overthinking terhadap pendapat mereka tentang apapun yang kakak lakukan, kayak mengupload kegiatan sehari-hari gitu ya. Mungkin karena gara-gara apa komentar yang pernah ada di pernah komen tentang status kakak gitu, kakak kayak gitu ya. Saya dapat memahami perasaan itu, tapi yang harus kita ketahui juga semua pikiran itu cuma kakak yang pikirin, selebihnya mereka itu kayak misalkan kayak cuma scroll doang, nggak bakal. Tapi saya juga nggak tahu sih ya, nggak tahu pemikiran mereka, tapi kakak nggak bisa mengontrol pemikiran mereka, tapi kakak bisa mengontrol diri sendiri, seperti itu. Jadi stop pikirin, stop memikirkan pendapat orang lain tentang diri kakak. Silahkan saja sebebas kakak melakukan apapun, asalkan apa yang kakak upload itu tidak mengandung tidak mengandung kayak berbuat kesalahan atau menyindir lah, ataupun membuat keretakan kepada orang lain kayak gitu. Saya tidak seperti itu. Iya, coba sekarang kakak berhenti memikirkan kayak gitu, karena yang kakak tahu, kakak hanya bisa mengontrol diri kakak sendiri, gak bisa mengontrol pemikiran orang lain. Biarkan mereka memikirkan apapun tentang kakak, biarkan, karena mereka juga nggak punya kewajiban untuk mengontrol kakak. Kakak boleh silakan berbuat apapun di media sosial kakak. Yang penting yang seperti tadi ya, ya berbuat apa yang membuat orang itu benci atau apa yang membuat masalah lah gitu. Saya tidak seperti itu. Nah, setelah saya mendengarkan semua cerita dari kakak, saya izin menyimpulkan ya dari seluruh apa yang kakak ceritain tadi. Kakak ini orang yang people pleaser atau mendahulukan prioritas orang lain dibanding prioritas diri sendiri gitu. Jadi menjadi kesenangan orang lain, sedangkan kakak juga nggak bersikap senang terhadap mereka. Terus kakak nggak bisa menolak permintaan dari orang lain, nah, karena penyebab dari kejadian dulu yang membuat kakak kehilangan teman tersebut. Terus kakak juga merasa bertanggung jawab terhadap permasalahan orang lain, padahal kakak nggak bertanggung jawab terhadap hal itu. Terus kakak terlalu memikirkan respon orang lain dibanding dengan kebahagiaan diri sendiri. Terus kakak juga merasa dikontrol dengan orang lain, seperti itu ya. Apa yang kakak lakukan ke depannya untuk menghilangkan hal itu? Saya akan belajar untuk menjadi orang yang bisa berkata tidak. Saya akan memprioritaskan diri saya. Terus saya akan menjadi diri saya sendiri. Ya, betul. Rencana kakak selanjutnya itu untuk kedepannya bagus, saya apresiasi itu. Semoga kakak juga bisa menerapkan hal itu ke kehidupan kakak. Saya izin memberikan saran ya kepada kakak. Jadi kakak harus
membuat batasan-batasan diri untuk menolak permintaan mereka. Jadi kakak harus mencoba untuk membuat dinding pertahanan diri agar mereka tidak seenaknya untuk mengatur hidup kakak. Terus kakak juga yang tadi kakak bilang harus untuk bilang tidak terhadap permintaan orang lain, karena kakak juga mempunyai batasan ataupun kekurangan atau apa ya, karena keadaan kakak yang nggak bisa untuk diminta bantuan gitu. Jadi kakak harus tahu kakak bisanya apa, harus tahu titik kebisaan kakak di mana gitu. Terus kakak juga tidak wajib untuk apa ya, untuk memecahkan masalah orang lain kakak, karena kakak ini sama aja kayak kita semua, kayak manusia biasa. Kakak bukan profesional yang orang yang profesional kayak psikolog atau psikiater. Kakak enggak, kakak bukan ranah itu. Terus kakak juga harus mengontrol diri. Nah selain itu kita juga untuk berani bersikap bodo amat gitu terhadap pemikiran orang lain. Nah, saya mempunyai rekomendasi buku untuk kakak baca untuk membuat pemikiran kakak menjadi terbuka gitu. Nah, ada sebuah buku yang namanya Cara Bersikap Bodo Amat, karya dari Mark Manson. Kakak silahkan beli buku itu untuk referensi kakak, untuk membuat apa ya, untuk membuka pemikiran kakak menjadi orang yang bersikap bodo amat terhadap orang lain. Bukan bodo amat kayak gak peduli terhadap itu, tapi nah di dalam buku itu jadi kakak menemukan cara batasan diri untuk tidak bertanggung jawab terhadap orang lain gitu. Jadi kakak harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri, memprioritaskan diri sendiri gitu. Kakak boleh beli buku itu atau cari PDF tentang buku itu, ada kok di e-book atau di webbook gitu. Terus apa ya, kakak harus menjadi diri sendiri. Jadi bersikaplah senyaman kakak di dalam media sosial. Jadi kalau misalkan kakak mau melakukan apapun, mau upload apapun, terserah kakak, karena itu kan hak kakak kan, HP kakak, kuota juga punya sendiri gitu. Jadi mereka nggak berhak buat mengatur kita gitu loh. Jadi biarkan mereka jangan biarkan mereka mengatur kakak gitu. Saya mempunyai saran juga ya, kalau misalkan kakak nggak mau overthinking terhadap orang lain, di fitur WA itu ada yang namanya privacy status, sama ada namanya dimatiin scene atau tanda baca. Kalau misalkan kakak mau upload status, kakak boleh tuh ngeprivasiin orang-orang yang membuat kakak gak nyaman. Misalkan nih ada orang-orang yang gak nyaman terhadap apa status kayak guru-guru atau senior ataupun teman yang apa ya, yang gak membuat kakak nyaman gitu loh. Kakak boleh, itu kan hak kakak. Jadi kakak silahkan untuk privasiin, untuk apa ya, untuk membuat kakak nyaman gitu loh. Terus untuk itu ketika berstatus, nah ketika kakak matiin tanda baca di WA, nah pas kakak upload status nggak bakalan ketahuan orang-orang yang ngebaca, orang-orang yang melihat status kakak. Jadi kakak merasa nyaman, kayak oh nggak ada yang melihat atau nggak tahu orang-orang yang melihat gitu. Jadi kakak merasa nyaman, merasa nggak terganggu, nggak merasa overthinking terhadap pemikiran orang lain, terhadap respon dari cerita dari status kakak kayak gitu. Itu hanya saran dari saya. Selebihnya itu keputusan akhirnya ada tangan kakak. Ada hal yang mau diceritakan lagi? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya, alhamdulillah. Nah, mungkin saya cukupkan kan nih. Ya, saya cukupkan pertemuan konseling pada hari ini. Semoga hasil dari konseling hari ini dapat bermanfaat bagi kita.
Sebelumnya nih, saya izin bertanya, gimana nih sekarang perasaan kakak setelah melakukan konseling dengan saya? Pulang, tenang, ya. Alhamdulillah kalau begitu. Nanti kita bicarakan lagi ya untuk pertemuan selanjutnya. Kita bicarakan lewat WA lagi ya. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga telah mendengarkan seluruh cerita saya. Terima kasih sama-sama juga. Mari saya antar ke depan.